Pasar tenaga kerja dari kelompok 7. Pasar tenaga kerja adalah pasar di mana tempat bertemunya permintaan atau pemberi kerja dan penawaran atau pekerja untuk menentukan jumlah tenaga kerja dan tingkat upah. Di pasar tenaga kerja, perusahaan akan bersaing untuk mendapatkan tenaga kerja terbaik, sedangkan pekerja akan bersaing untuk mendapatkan pekerjaan terbaik. Jenis layanan pertama yaitu jasa. Jasa adalah aktivitas atau tindakan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan pihak lain. Jasa tidak berbentuk barang, melainkan berupa manfaat yang dirasakan oleh pengguna. Contohnya seperti guru, dosen. Kedua yaitu keterampilan. Keterampilan adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk melakukan tugas tertentu dengan baik dan efisien, diperoleh dari pengalaman, latihan, atau pelatihan. Contohnya seperti kepemimpinan, desain grafis. Yang ketiga adalah kompetensi. Kompetensi yaitu kombinasi antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dimiliki seseorang untuk melaksanakan tugas tertentu secara efektif, mencakup tidak hanya kemampuan teknis, tetapi juga nilai, motivasi, dan perilaku yang relevan dengan pekerjaan. Contohnya, kemampuan berbicara dan menyampaikan ide dengan jelas. Terdapat dua komponen. Yang pertama adalah permintaan tenaga kerja. Nah, itu ditentukan oleh yang pertama kebutuhan produksi, dua tingkat teknologi, dan tiga tingkat upah. Yang kedua yaitu penawaran tenaga kerja. Ditentukan oleh yang pertama tingkat pendidikan dan keterampilan, kedua tingkat upah, dan ketiga kondisi demografi seperti usia kerja. Pengaruh terhadap harga. Tingkat upah dipengaruhi oleh keseimbangan permintaan dan penawaran, seperti keterampilan pekerja, jumlah tenaga kerja, permintaan, perusahaan, dan kebijakan pemerintah seperti UMR. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan timbulnya harga. Timbulnya harga tenaga kerja ditentukan oleh negosiasi antara penjual dan pembeli, dan juga harus memiliki keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Selanjutnya, ada keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar terjadi ketika jumlah tenaga kerja yang ditawarkan sama dengan jumlah tenaga kerja yang diminta pada tingkat upah tertentu. Selanjutnya, ada contoh pasar. Yang pertama, ada contoh pasar tenaga kerja formal, dan yang kedua ada informal. Yang formal adalah pekerjaan dengan kontrak resmi seperti pegawai negeri atau karyawan perusahaan. Dan yang kedua ada informal, yang dimana pekerja tanpa kontrak resmi seperti buruh harian atau UMKM. Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pasar tenaga kerja. Yang pertama ada ekonomi. Kondisi perekonomian sangat mempengaruhi ketersediaan lapangan kerja. Pertumbuhan ekonomi yang positif mendorong investasi, peningkatan produksi, serta permintaan tenaga kerja. Yang kedua ada pendidikan dan pelatihan kerja. Tenaga kerja yang berpendidikan tinggi dan memiliki keterampilan sesuai kebutuhan industri cenderung lebih mudah akan mendapatkan pekerjaan. Yang ketiga, ada teknologi, penciptaan lapangan kerja baru. Yang kedua, penggantian tenaga kerja manusia. Yang ketiga, ada kebutuhan keterampilan baru. Yang keempat, ada kebijakan pemerintah. Pemerintah sangat berperan penting dalam mengatur tenaga kerja melalui yang pertama ada regulasi ketenaga kerjaan, yang kedua insentif investasi, yang ketiga ada program pendidikan dan pelatihan, yang keempat kebijakan fiskal dan moneter. Yang kelima ada globalisasi, persaingan tenaga kerja internasional, outsourcing atau offshoring, peluang pasar global, tuntutan standar keterampilan global. Adapun masalah-masalah yang muncul pada pasar tenaga kerja. Yang pertama itu pengangguran, disebabkan karena tingginya jumlah penduduk diikuti dengan lapangan kerja yang tidak cukup. Yang kedua ada upah tidak layak, disebabkan oleh situasi persaingan dan pengusaha mengambil nilai terendah dari standar upah minimum yang ditetapkan. Lalu yang ketiga ada diskriminasi, disebabkan karena adanya perbedaan pemberian yang terjadi antara golongan
Begitu juga dari jenis kelamin, serta masih terdapat perbedaan produktivitas yang membuat hal itu terjadi. Yang keempat, kurangnya keterampilan. Dikarenakan kemampuan ekonomi masyarakat Indonesia tergolong rendah, menyebabkan ketidakmampuan untuk meraih pendidikan yang tinggi. Lalu yang terakhir, kurangnya lapangan kerja. Timbul akibat jumlah angkatan kerja yang produktif tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang disediakan. Untuk kemudahan masuk atau keluar relatif terbatas, tergantung pada kualifikasi, pengalaman, dan persyaratan kerja. Regulasi seperti kontrak kerja dapat membatasi keluar masuknya dalam pekerjaan. Kurva pasar terbentuk yang pertama karena keseimbangan pasar. Kurva pasar tenaga kerja terbentuk ketika permintaan tenaga kerja sama dengan penawaran tenaga kerja. Pada titik ini, upah yang ditawarkan oleh perusahaan sama dengan upah yang diinginkan oleh pekerja. Kedua, permintaan. Kurva ini menurun dari kiri ke kanan. Artinya, semakin tinggi upah, maka semakin sedikit perusahaan yang mau mempekerjakan tenaga kerja. Yang ketiga, kurva penawaran. Kurva ini naik dari kiri ke kanan, artinya semakin tinggi upah, maka semakin banyak pekerja yang mau bekerja. Yang keempat yaitu titik keseimbangan. Titik keseimbangan merupakan pertemuan antara kurva permintaan dan penawaran tenaga kerja. Pada titik ini, upah dan jumlah tenaga kerja yang tersedia mencapai keseimbangan. Kesimpulannya, pasar tenaga kerja merupakan tempat bertemunya penawaran tenaga kerja atau pekerja dan permintaan tenaga kerja atau pemberi kerja. Keseimbangan ini menentukan tingkat upah